Dan ini adalah hasil tanam akhir kemangi saya yang saya tanam dalam media polybag. Ada metode-metode tersendiri dan mempunyai perbedaan dengan cara tanam kemangi di lahan luas. Jadi mari kita sharing berbagi pengalaman bersama-sama tentang metode tanam kemangi di media polybag, baik kekurangannya maupun kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di sini, Edi Rahmat. Cara menanam kemangi pada media polybag dari awal semai sampai hingga panen. Jadi bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang tidak mempunyai lahan yang luas, bisa memulai menanam kemangi ini di media polybag. Dari semai hingga panen bisa tetap berada di polybag. Baik, kita lanjutkan saja untuk memilih bibit kemangi. Kalau saya sendiri memilih bibit kemangi dari kemangi yang sudah tua seperti ini, atau teman-teman bisa membelinya di media online. Kemudian kita menyemainya dalam media ember seperti ini ataupun dalam polybag. Kita bisa langsung menanamnya tanpa harus menyimpannya. Insya Allah dengan perawatan yang rutin seperti pemupukan dan penyiraman, tak lama kita sudah mempunyai calon bibit yang baru di polybag ini. Sedangkan cara lain untuk memperbanyak tanaman kemangi ini bisa menggunakan cara stek. Tinggal memotongnya seperti ini, kemudian kita menancapkan pada media tanam yang sudah dilembabkan. Tentunya media tanam yang kita miliki adalah harus benar-benar gembur dan juga lembab. Jadi pada media polybag pengairan atau kelembapan pada media tanam kita sendiri yang mengatur, jangan sampai bibit yang kita punya itu menjadi loyo. Bibit kemangi ini masihlah baru, sehingga apabila dehidrasi sedikit atau kekurangan air, maka bibit yang kita punya akan menjadi layu atau loyo seperti ini. Apabila pada media semai atau media tanam polybag ini terdapat lebih dari satu pohon, teman-teman bisa memindahkannya ke polybag lain agar mempunyai tanaman kemangi yang banyak di polybag. Tapi perlu diingat, harus benar-benar sudah tumbuh akar seperti pada video ini. Mari kita lanjutkan kembali metode tanam kemangi pada media polybag. Ini adalah contoh tanaman dari biji yang masih baru sekali dan terlihat daunnya masih sangat lembut sekali. Hal ini perlu diperhatikan dalam hal penyiramannya. Dan yang satunya ini adalah tanaman kemangi yang kurang media pupuk atau kurang pupuk, jadinya daun bisa mengkeriting atau mengkirut seperti ini diakibatkan karena kurangnya pupuk. Jadi pupuk berperan penting di sini teman-teman ya. Pupuk yang saya gunakan tak lain adalah pupuk kotoran hewan. Dalam media polybag ini saya menggunakan kotoran ayam dan kotoran kambing sebagai pupuk organik untuk tanaman kemangi yang saya tanam pada media polybag. Keduanya berbeda karena saya melakukan metode berbeda atau perlakuan berbeda pada dua polybag ini. Yang satunya dalam polybag ini sudah saya jelaskan di awal, yaitu kekurangan pupuk sedikit, akibatnya daunnya pun bisa menjadi mengkirut atau keriting seperti ini. Sedangkan pada media yang satu ini saya memberikannya pupuk organik berupa kotoran ayam dan ditanam dari biji. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Terlihat di sini pertumbuhan daun pun sangat bagus, lebar, berbeda dengan yang satunya. Apabila sudah mampu untuk dilakukan topping atau potong pucuk tanaman kemangi baru kita dalam media polybag, segera lakukan pemangkasan atau disebut juga ini topping atau pruning, bertujuan untuk memperbanyak percabangan pada tanaman muda, khususnya pada media polybag yang kita bahas kali ini. Dalam kesempatan kali ini, usia pada tanaman kemangi yang saya gunakan adalah umur 1 bulan dari pindah tanam media stek. Bisa dibilang sudah mulai belajar panen, meskipun hanya sedikit, namun kita nanti akan panen dalam jumlah yang banyak. Bisa kita ambil kesimpulan dari perlakuan berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda pada polybag. Ketiga, tanaman kemangi yang sudah tua dan letaknya di dalam polybag, sementara keberadaannya di luar ruangan atau di tempat terbuka seperti ini, akan sangat rawan sekali dengan dehidrasi ataupun kekurangan air. Inilah salah satu kelemahan tanaman kemangi yang ditanam pada media polybag.
terlebih pada usia yang sudah tua, ditandai dengan beberapa bunganya sudah mengering. Ini cepat sekali terjadi dehidrasi dan menjadi salah satu penyebab tanaman kemangi ini. Kita lihat pada pagi harinya masih segar, pada siang harinya dia sudah layu karena adanya dehidrasi. Karena di tempat terbuka seperti ini tentu saja penguapan tak terbendung, alias penguapan itu tiada henti karena terserap sinar matahari langsung. Berikan tambahan penyiraman pada media polybag tanaman kemangi ini apabila terlihat tanah sudah sangat mengering agar tidak terjadi layu tiba-tiba. Hal ini bisa memicu tanaman kemangi ini layu tiba-tiba. Dan air pun jangan sampai berlebih, artinya cukup lembab saja. Dengan perawatan yang maksimal, hasil dari tanaman kemangi yang kita tanam di polybag pun hasilnya akan maksimal. Contohnya seperti ini. Walaupun hanya dalam ukuran polybag 20x30, kita sudah bisa memiliki hasil panen walaupun tanpa memiliki lahan atau ladang yang luas. Setidaknya untuk diri kita sendiri dan keluarga. Kalaupun lebih, kita bisa menjualnya atau memberikannya kepada tetangga yang membutuhkan. Dari kita akhiri dulu sampai sekian. Nanti kita akan bertemu lagi tentu saja dalam pembahasan tanaman kemangi atau seputar tanaman kemangi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.